Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Why, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bullish. Wow, wow. Meskipun bullish rasanya bearish ya. Karena Bitcoin masih tertahan di angka 66, 67 atau angka 68 ribuan. Di minggu kemarin itu sempat sentuh di atas 73 ribu dolar ya. Tapi kita lihat Bitcoin memang setelah 2 tahun dari halving Bitcoin cenderung koreksi ya. Karena kalau kita lihat dampak setelah halving Bitcoin benar-benar luar biasa. Dan siklus halving Bitcoin 4 tahun sekali dampaknya masih berlaku banget. 2016 halving Bitcoin kedua, tertinggi 2017. Halving Bitcoin ketiga tahun 2000 halving Bitcoin ketiga tahun 2020, tertingginya 2021 atau 1 tahun setelah terjadi halving Bitcoin tersebut. Kemudian halving Bitcoin tahun kemarin tahun 2024 ya, tertingginya ya di tahun 2025, 1 tahun setelah terjadi halving Bitcoin. Nah itu lebih cenderung ke arah sana. Makanya 2 tahun setelahnya biasanya terjadi koreksi, dan tahun ini hampir dikatakan adalah tahun koreksi dari Bitcoin sebelum menuju ke halving Bitcoin selanjutnya di tahun 2028. Jadi masih ada beberapa tahun atau 2027 mulai bangkit, 2028 mulai kencang, dan 2029 setelah halving Bitcoin 1 tahun setelahnya kemungkinan terjadi pemompan yang sangat signifikan ya. Makanya perlu dipantau banget ya. Terus ada yang tanya, bang, kira-kira pakai exchange luar apa bang untuk menahan beberapa aset kripto di saat momen lagi sideways atau consolidate ataupun lagi koreksi tersebut menuju di halving Bitcoin selanjutnya? Nah ini berdasarkan pengalaman pribadi saya pakai Bitget ini sejak tahun 2021 ya, udah 5 tahun saya pakai Bitget. Kenapa pakai Bitget? Enak sih menurut saya, trade-nya juga 0%, kemudian untuk store atau withdrawal-nya itu bisa menggunakan peer to peer. Jadi ya nggak pakai biaya lagi ya, dan enaknya lagi kalian klik aja di deskripsi video ini. Nah ini otomatis ya, kalian klik di deskripsi video, kalian otomatis dapat 20 USDT. Jika dirupiahkan itu kurang lebih 350 rupiah sampai dengan 400 ribu rupiah. Nah lumayan banget ya. Tidak hanya itu juga, mereka bagi iPhone 17 Pro Max dan 6.200 USDT yang bisa kalian dapatkan dari Bitget tersebut ya. Oke, di Bitget nggak ada namanya gangguan, nggak ada tiba-tiba pemeliharaan, maintenance dan sebagainya, tidak ada. Jadi enak dan lancar aja sih kalau menurut saya pakai Bitget ini ya. Dan seperti biasanya hari ini saya akan membahas sebuah token sesuai dengan request atau permintaan kalian. Dan bayangkan token meme ini atau meme coin ini, dia tiba-tiba langsung di Binance. Bahkan banyak beberapa meme coin yang udah bertahun-tahun berharapkan listing di Binance itu susah banget. Sedangkan token ini ya masih baru tiba-tiba langsung listing di Binance. Ya bakal kita ulas sesuai dengan request kalian. Nah, tapi ingat tetap disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena dari keuangan adalah diri kalian sendiri. Karena bermain aset kripto itu sangat-sangat berisiko. Nggak boleh FOMO terhadap aset kripto ya, karena sangat berisiko ya. Oke, langsung saja. Ini dia tokennya. Banana for Scale atau Banana. Bayangkan ya, dia udah listing di beberapa checks besar seperti Binance, Bitget ya, bahkan udah ada di Bitget ini ya. Ada di Gate.io, Maxi Global, Huobi Global, Big X, Kraken, Bitmart, ada di Kraken pula lagi. Jadi gila, ini benar-benar luar biasa banget ya. Ada di Lbank, XD.com, Tokcrypto, Bitunic, Tubit, Ubit. Ini gila banget. Beberapa exchange besar itu udah menerima, bahkan ini lebih dari 30 ini. Saya teruskan lagi ya. Ada 40 lebih, dan saya tambahkan lagi. Ada 50 lebih exchange. Jadi gila. Bahkan gila, hit BTC next sepertinya bakal listing di sana. Jadi gila banget ya. Dan token ini ya selama mereka berdiri itu udah naiknya cukup lumayan kencang di atas 2000-an persen, dan dia lahir di tahun 2025. Dan ini perlu diperhatikan banget ya buat Banana for Scale. Dia pernah tinggi sampai di angka 0,007 di sini 0,019 dolar. Wah. Jadi udah melakukan kill satu jera di sini. Jadi ini kencang banget ya di angka-angka tersebut. Dan kita lihat juga apa yang menarik dari Bananas ini sehingga dia langsung tiba-tiba ada di Binance. Dia token baru kurang lebih nggak sampai 1 tahun, tapi sudah listing di beberapa top exchange global. Salah satunya ada di Binance, ada di Bitget, bahkan ada juga di Kraken. Dan kalau kita lihat di website mereka di Banana, pisang sebagai skala permainnya atau Banana Scale, pengembang full stack semi otonom agent protocol, sebuah protokol agent terdesentralisasi di mana agent semi otonom yang didukung oleh Live terdesentralisasi, ekonomi lintas agen, dan meta pembelajaran mengatur di sini menjadi kolektif dinamis untuk mendefinisikan ulang kolaborasi manusia, AI, dan berevolusi menjadi komunitas yang muncul dan terspesialisasi dengan tugas. Jadi
dia menggabungkan AI dan komunitas lah ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini logonya adalah Banana dan dia lahir jaringan Binance Smart Chain berdasarkan dengan logo yang ada di duduk di Banana tersebut ya. Apa yang menarik dari Banana ini? Jadi otomisme di mana pembelajaran bertemu kolaborasi dalam harmoni yang terdesentralisasi. Banana protokol ini itu membangun kerangka kerja bagi siapapun untuk menerapkan agent AI semi otonom yang secara dinamis itu belajar dan beradaptasi menggunakan airlight terdesentralisasi, bahkan meta pembelajaran yang diamankan di blockchain. Dan ekonomi antar agent yang ditokenisasi, agent-agent tersebut itu mengatur diri sendiri menjadi kolektif khusus, melakukan tugas-tugas kompleks sambil berevolusi melalui kecerdasan bersama. Dan ini kita lihat kerangka kerja agent dari modularnya. Jadi kerangka kerja agent modular ini memungkinkan terciptanya agent AI yang dapat beroperasi secara interoperable dan spesifik tugas dengan kernel inti yang didapat disesuaikan dan diarsitektur berbasis plugin dan sehingga mendorong kolaborasi dan adaptabilitas yang lancar dan ekosistem. Ada agent kernel, ada plugin dan tampilan agent komunitas. Ya, ini ada beberapa utilitas dari mereka. Dan ada juga beberapa fitur dari Banana protokol ini, termasuk mendorong batasan dengan masyarakat atau komunitas AI yang mengatur diri sendiri, interoperabilitas lintas jaringan, dan inovasi protokol otonom. Dan kita lihat juga ada komunitas AI, ada jaringan Mesh AI, dan inovasi otonom. Jadi oke sih ya, meskipun dia hanya sekedar meme coin, tapi mereka mengembangkan proyeknya ke arah AI ya, dan ini terdesentralisasi. Kemudian juga ada beberapa hal menarik di sini, termasuk ekonomi agent, dan ada keterampilan diberi token, tata kelola, pertukaran atau swap mereka juga bakal ada nih. Dan ini adalah mekanisme pembelajaran dari si Banana tersebut. Ada airlive, ada juga pembuatan data dan lain sebagainya. Kemudian ini beberapa peta jalan yang mereka sudah lakukan semuanya sejak tahun 2025 lalu ya. Mungkin kalian bisa cek aja di media sosial mereka atau di Telegram mereka untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut dari si Banana Scale ini. Jadi ini salah satu token yang menarik, bahkan langsung listing di Binance ya, dan ini didukung oleh jaringan Binance Smart Chain. Oke, menarik banget ya. Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan dari kalian semua. Ingat-ingat ya, semua disclaimer dan DR. Kenapa? Karena berbagai keuangan adalah diri kalian sendiri. Selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santai. Terima kasih.